A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT pada kajian Tazkiyatun Nafs. Untuk itu, setelah kemarin kita membahas sholat sebagai wasilah untuk Tazkiyatun Nafs, urutan berikutnya mestinya zakat, tapi karena sudah ada tema zakat, kita langsung lompat kepada puasa sebagai sarana Tazkiyatun Nafs atau puasa sebagai sarana untuk penyucian jiwa kita. Peserta pesantren Ramadan dan pemirsa dimanapun berada, ya, walaupun sudah tahu tapi mengingatkan dan menyegarkan saja, puasa secara sederhana dan gampang pengertiannya adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan antara suami dan istri, mulai dari fajar shodiq maksudnya, sampai maghrib, ya, sampai dengan maghrib dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Ini adalah definisi yang populer di kalangan kitab-kitab fikih, ya. Di kalangan kitab-kitab fikih, ya, dalam definisi itu didominasi oleh kata-kata tidak, ya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan antara suami dan istri. Tentunya dimaksud adalah pada siang hari Ramadan, karenanya keterangannya adalah mulai dari fajar, ya, maksudnya subuh, sampai maghrib, ya. Nah, tambahannya sekaligus rukun puasa adalah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, definisi puasa secara fikih ini berlaku untuk puasa wajib, yaitu puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, nazar umpamanya, dan juga kafarah, ya, juga berlaku untuk puasa sunat. Untuk puasa sunat. Inilah definisi yang populer di kalangan ulama-ulama fikih. Nah, akan tetapi ada yang menarik, atau paling tidak menurut saya menarik. Allah SWT saat memperkenalkan apa itu puasa kepada kita, justru bahasa yang digunakan oleh Allah SWT itu adalah silakan makan, silakan minum, dan silakan melakukan hubungan antara suami dan istri. Jadi bukan tidak, tetapi apa? Silakan, ya. Bahasa ayatnya adalah wakulu, silakan makan, washrabu, silakan minum, nah. Dan juga, ya, walaupun tidak ada kata-kata silakan, tapi ya, isyaratnya ke situ, ya. Tapi beda saja kalimatnya, yaitu di malam hari, ya, asal belum terbit fajar, ya. Bisa dilihat, ya, di slide yang ketiga, ya, potongan dari ayat 187 surat Al-Baqarah, ya. Fal'ana, ya, fal'ana, adapun sekarang, basyiruhunna, maka sekarang campurilah atau lakukanlah hubungan antara suami dengan istri, ya. Wabtagu maka taballahu lakum, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Lalu wakulu, dan makan, wasrabu, minumlah, ya. Jadi ini beda antara bahasa fikih dengan bahasa ayat Al-Quran saat mengenalkan apa itu puasa. Nah, ini menarik nih, ya. Jadi orang ini, manusia ini ada kecenderungan kalau dikasih kata tidak itu cenderung melawan, ya. Kata tidak itu cenderung melawan. Makanya di sini yang menarik adalah justru Allah menggunakan kata perintah, silakan melakukan hubungan, basyiruhunna, ya, silakan makan, wakulu, dan juga silakan minum, masyarabu, ya, asalkan waktunya adalah malam hari. Al-an yang dimaksud itu adalah malam hari mulai dari ayat itu diturunkan, karena sebelumnya tidak boleh, ya, walaupun malam hari, ya. Itu pelajaran tafsir lah nanti terusan itu, ya. Tapi kita mau fokus ke definisi, ya. Nah, asalkan tadi belum
terbit fajar, yang bahasa Qur'annya adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, begitu sudah terbit fajar, perintahnya lagi adalah tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah pelaksanaan puasa itu sampai datang waktu malam. Yang dimaksud dengan waktu malam adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari, atau dengan bahasa lain dengan masuknya waktu maghrib. Jadi di sini tidak ada kata-kata tidak ya. Bahasa yang dipakai adalah silahkan dalam bentuk kalimat perintah. Ini menarik nih bahasa Quran ini ya, menariknya. Oke, ya, peserta pesantren Ramadan dan pemirsa dimanapun berada, kita lanjut ya. Nah, puasa dalam pengertian seperti itu apa hubungannya dengan tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa? Ya. Perlu kita ketahui bahwa orang yang sedang berpuasa pasti haus dan pasti lapar, ya kan? Maklum kalau orang Indonesia ini atau orang Melayu secara umum ya, kalau lagi tidak puasa itu kan makan utamanya saja 3 kali, sarapan, gitu ya, makan siang, lalu makan malam, ya kan? Nah, apalagi kalau orang Indonesia ini definitif banget itu, awal pagi, tengah hari, dan awal malam, ya kan? Nah, itu belum makanan-makanan selingan itu ya, ngemilnya ya, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba begitu dia niat puasa, ya dia tidak makan pagi, dia tidak makan siang. Ya pastilah, yang nomor 1 tentu haus. Yang paling berat itu cobaan orang puasa haus. Baru kemudian lapar. Ya, yang ketiga itu untuk masalah hubungan ini secara umum oke lah ya. Nah, ini konteksnya dengan tazkiyatun nafas di mana ya? Di slide nomor 5 ya. Setan itu mengalir pada jalur aliran darah manusia, atau mengalir seperti aliran darah manusia. Ya, penjelasannya begitu ya. Aliran darah itu sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Karenanya, ini untuk gampangnya saja, ya, bahasa gampangnya saja. Karenanya, saat manusia berpuasa akan melemahlah sisi ini. Maksudnya sisi aliran darahnya, karena suplai makanan dan minumannya berkurang. Nah, dari sini akan melemah pula aliran setan pada jalur aliran darah manusia ini. Nah, kalau ini ditambahkan dengan niat ibadah karena Allah SWT, maka akan semakin sempit dan melemah pula jalur aliran setan ini. Nah, kalau jalur aliran setannya sudah menyempit, maka ya kesimpulannya dalam konteks tazkiyatun nafas sudah sangat jelas. Ya, karena setan jalurnya sudah menyempit, insya Allah jiwa manusianya semakin suci dan semakin bersih. Ini satu poin ya, satu poin penjelasan hubungan antara puasa dengan tazkiyatun nafas. Ya. Terkait dengan masalah aliran darah ini, slide 6, nomor 6, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, faqala titik-titik itu maksudnya ada bagian dari hadis yang, atau cerita hadis yang dipotong ya. Lompat langsung, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya berkata ya, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir pada anak Adam pada posisi mengalirnya darah ya, atau seperti mengalirnya darah. Jadi manakala makanan, suplai makanan dan minuman kita lancar, ya darah mengalir dengan sangat keras, sangat kuat, kencang. Nah, berarti bersama darah itu kan kalau ada setannya, setannya mengalir juga dengan kencang dan dengan keras, sehingga kemampuan membisikinya itu ke seluruh relung-relung tubuh manusia yang bisa dialiri atau yang terjangkau oleh aliran darah. Ini Masya Allah nih ya. Berarti peluang dia untuk menggoda kita, mengotori jiwa kita itu sangat luar biasa. Nah, begitu orang itu berpuasa, ya, secara umum aliran darah mulai ya mengendor, gitu, maka mengalirnya setan juga mengendor. Itu puasa secara umum ini ya.
Nah, kalau puasa ini kita kaitkan dengan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu adalah wasuffidatis syayatin, ya. Nah, setan-setan akan dibelenggu, ya. Nah, maka bertemu nih antara puasa sebagai tazkiyatun nafas secara umum dan Ramadan, di mana Ramadannya itu setan-setannya dibelenggu, akan bertemu di situ titik, ya, hikmah dan peran tazkiyatun nafas yang bisa kita lakukan melalui ibadah puasa kita. Peserta pesantren Ramadan dan pemirsa dimanapun berada, kita lanjut slide yang ke-7 yang masih terkait dengan haus dan lapar, ya. Nah, sisi lain lagi adalah kaitan poin puasa dengan tazkiyatun nafas dalam konteks haus dan lapar, ya. Ini poin berikutnya. Saat seseorang berniat puasa, maka mulailah dia dalam tanda petik, ya, berurusan dengan Allah SWT. Ya, meskipun tanpa niat pun manusia juga selalu berurusan dengan Allah SWT, tetapi dengan adanya niat ini menjadi starting point-nya itu definitif dan jelas. Starting point berurusan dan berhubungannya dengan Allah semakin jelas. Maka semenjak seseorang berniat puasa, mulailah keseluruhan dirinya, khususnya aspek rohani dan spiritualnya, ia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan disertai rasa haus dan lapar, maka dalam tanda petik cita rasa ibadah ini akan semakin menguat. Nah, menguatnya cita rasa ibadah ini kan, ini pengaruh dan peranannya bagi penyucian jiwa sangat luar biasa, sangat luar biasa, ya. Jadi penyucian jiwa dalam poin slide 7 ini yang ingin ditekankan adalah bahwa, ya, senyawa atau gabungan antara lapar dan haus dengan niat. Ya, tadi dalam definisi puasa menurut fikih kan lapar haus disertai dengan niat. Nah, ternyata gabungan antara haus dan lapar disertai dengan niat ibadah karena Allah ini akan menciptakan atau akan menghasilkan cita rasa ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah yang sangat luar biasa, dan tentu hal ini pengaruhnya bagi tazkiyatun nafas juga sangat luar biasa, sangat luar biasa, ya. Nah, insya Allah akan semakin jelas, ya, seperti apa nanti gambaran hubungan tazkiyatun nafasnya di slide-slide berikutnya. Tapi sebelum masuk ke slide berikutnya, ya, jadi untuk itulah, ya, ini saya kasih cerita ini, ya. Saya kasih cerita. Dulu ada seorang gubernur Muslim, ya, gubernur Muslim tapi kejam, ya, namanya Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Namanya Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Dia adalah gubernur Kufah di zaman Khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Dia gubernur Muslim, hafal Al-Quran, ya, ya, ahli ibadah, cuma dalam konteks siasi, konteks politik itu dia kejam. Tidak memberi ampun kepada lawan-lawan politiknya. Tapi tempo-tempo tertentu, ya, tempo-tempo tertentu muncul sifat baiknya Hajjaj. Sifat baiknya itu muncul. Di antara sifat baik yang muncul pada Hajjaj adalah pada cerita berikut ini. Suatu hari Hajjaj bin Yusuf ini berburu, bukan di bulan Ramadan, ya, di hari-hari biasa, bukan Ramadan, tapi lagi puncaknya musim panas. Puncaknya musim panas. Nah, dia berburu ke tengah padang pasir dengan tentu membawa banyak anak buah, bawa pengawal dan sebagainya. Nah, setelah lama berburu, sampailah pada tengah hari untuk istirahat dan sekaligus untuk sholat duhur. Bahasa di sininya itu adalah imasol, ya, istirahat, makan, dan sholat, atau isoma, ya, istirahat, sholat, dan makan, gitu, ya. Nah, selagi istirahat siang itu dan hidangan sudah disiapkan, ya, tiba-tiba muncul sifat baik Hajjaj, ya. Dia perintahkan pada anak buahnya, tolong cari di sekitar kawasan padang pasir ini, kalau saja ada manusia. Kalau ketemu manusia, siapapun dia, undang dia untuk ikut makan siang bersama kita. Maka anak buahnya keliling ke 8 penjuru mata angin mencari orang, dan ternyata mereka hanya kembali lagi melapor pada Hajjaj, hanya membawa seorang penggembala kambing. Ya. Nah, begitu sampai, kata Hajjaj, waktu ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillah ketemu orang yang bisa saya jamu pada siang hari untuk makan siang bersama saya. Silakan duduk dan silakan makan.
Tapi kata pengembala kambing itu, mohon maaf, ya, mohon maaf. Tadi malam saya berniat puasa. Hajjaj kan tahu agama juga, ya. Kata Hajjaj, loh, berarti puasa sunat. Nah, orang kalau puasa sunat kan amirun ala nafsihi. Nah, dia menjadi pemimpin atas dirinya. Kalau dia mau, dia batalkan. Kalau dia mau, ya dia lanjutkan. Tetapi saya memohon, demi menghormat saya, katanya Hajjaj, saya minta agar Bapak membatalkan puasanya. Untuk menghormat saya, ikut makan siang bersama saya. Kata penggembala kambing itu, mohon maaf Tuan, saya mengambil pilihan untuk melanjutkan puasa. Oh, ini kehormatan, kata Hajjaj, bagi saya. Kamu kenal nggak siapa saya? Ya, saya hanya menduga, kata penggembala. Tuan adalah Hajjaj bin Yusuf, ya kan? Oh, kamu tahu saya? Ya, tahu. Kamu nggak takut kalau tidak menuruti perintah saya? Ya, kenapa harus takut, kata penggembala kambing itu. Oh, tapi begini dah, saya nggak akan ngancem-ngancem lah. Ini saya memohon dengan sangat agar Bapak membatalkan puasa sunatnya hari ini. Akhirnya penggembala kambing itu menjawab, mohon maaf Tuan Gubernur, ya. Menurut perhitungan saya, hari ini adalah hari terpanas sepanjang tahun. Karenanya saya tadi malam berniat puasa dengan maksud dan harapan agar di akhirat nanti saat saya berada di panasnya mahsyar, saya sudah mempunyai daya tahan untuk menghadapi suasana panas itu. Saya khawatir kalau hari ini puasa saya batalkan, ya, di akhirat nanti, di mahsyar nanti saya tidak akan kuat lagi. Nah, kebayang nggak di situ dari cerita itu bahwa ada orang tuh memahami puasa sedemikian dalamnya, ya. Dia tidak sekedar haus dan lapar, tapi cita rasa dalam tanda petik, ya. Cita rasa ibadah dan akan mempersiapkan diri menghadapi suasana mahsyar di akhirat nanti, itulah yang hadir pada dirinya. Nah, orang sudah seperti ini tentu dari sisi jiwanya sudah mengalami, ya, proses tazkiyatun nafas yang sangat luar biasa.